Aksi nyata penerapan modul 1.1 bersama saya Wiwi Wiyanti, CGP Angkatan 9, SMK Negeri 2 Subang. Fasilitator dan pengajar praktik, Ibu Hijrah Fitriani MPD sebagai fasilitator, dan Bapak Yosef Muammar Khadapi SPD, SPDIN MPD, pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus untuk aksi nyata modul 1.1 adalah peserta mampu mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas, saya jadi belajar lebih banyak dan lebih dalam tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian, saya berusaha mengoreksi pembelajaran di kelas dengan menemukan model dan metode pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan pola student center. Kemudian yang ketiga, saya juga menemukan ide pembelajaran yang menuntun peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman sehingga mereka menjadi manusia yang bahagia dan selamat. Ide atau gagasan yang timbul setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara ada beberapa hal. Yang pertama, saya jadi mengubah cara pandang terhadap siswa, bahwa siswa itu bukan lagi sebagai objek pendidikan atau pembelajaran, melainkan mereka adalah subjek yang merupakan tokoh utama dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran harus dirancang secara student center, bukan lagi teacher center. Yang kedua, mengubah metode dan model pembelajaran di mana memungkinkan siswa belajar secara aktif tanpa terfokus kepada guru atau teacher center. Dan yang ketiga, penilaian dilakukan selama proses pembelajaran tidak hanya berbasis kepada hasil ujian. Dan yang keempat, mencoba menerapkan pembelajaran yang mandiri, kreatif, kolaboratif, dan berani. Praktik baik aksi nyata di sekolah. Di sekolah kami diterapkan pola pengasuhan ketarunaan, di mana di dalamnya terdapat kegiatan Latdastar atau latihan dasar ketarunaan. Apa itu Latdastar? Latdastar adalah pendidikan karakter yang sejalan dengan profil pelajar Pancasila dan Jabar Masagi dalam mempersiapkan sumber daya manusia unggul, memiliki kompetensi global, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun ciri utama Latdastar adalah menumbuhkan profil pelajar Pancasila, di antaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Apa saja di dalamnya? Selama pendidikan latihan dasar ketarunaan, para calon taruna diberikan wawasan Wiyata Mandala SMK Negeri 2 Subang, sosial kemasyarakatan dan keagamaan, pengembangan diri, ekstrakurikuler, kedisiplinan, sikap, fisik dan kesempatan, implementasi kurikulum berbasis industri, serta dimensi profil pelajar Pancasila. Adapun hal yang sudah diperoleh di Latdastar, maka akan tetap di follow up pada kegiatan upacara bendera di hari Senin, apel pagi dan sore, keagamaan, diantaranya kebiasaan sholat duha, pembiasaan sholat zuhur berjamaah, kegiatan keputrian, dan yang lainnya, ekstrakurikuler, reorientasi, dan literasi. Berdiri, jonggo, berdiri, jonggo, Beberapa dokumentasi kegiatan latihan dasar ketarunaan. Praktik baik aksi nyata di kelas. Langkah pertama, saya melakukan perencanaan, yaitu mengadakan koordinasi dengan penilai kinerja guru di sekolah dan diskusi dengan rekan sejawat.
membuat RPP, membuat alat peraga, adapun pada tahap pelaksanaan yang dilakukan pertama kali adalah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian membagikan lembar kerja. Ini adalah dokumentasi kegiatan di dalam kelas yang berpusat kepada peserta didik, di mana peserta didik diberikan kesempatan untuk menentukan kuartil data tunggal dengan menggunakan papan kuartil yang telah dibagikan kepada setiap kelompok. Setiap kelompok harus menentukan di mana kuartil tengah, kuartil bawah, dan kuartil atas dari data tunggal yang diberikan. Kemudian setelah didiskusikan apa yang ada di LKPD, kemudian mereka mempresentasikan hasil diskusinya. Refleksi. Ketika di kelas, refleksi pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media Kahoot. Kegiatan berikutnya setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas adalah diseminasi kepada rekan sejawat dan penilai kinerja guru untuk memberikan masukan terkait apa yang sudah dilakukan dan berbagi praktik apa yang bisa dilakukan oleh guru lain di kelas masing-masing. Adapun tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran berpusat kepada peserta didik diantaranya adalah tidak semua siswa terlibat secara aktif. Masih ada siswa yang malu-malu, tidak mau mengungkapkan pendapat, dan tidak mau bekerja sama di dalam kelompok. Maka solusi yang bisa diberikan adalah memberikan kesempatan yang sama pada peserta didik, kemudian melakukan pendekatan secara personal dan membagi kelompok secara heterogen. Tantangan kedua adalah butuh persiapan matang dalam memilih model dan metode pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Adapun solusinya adalah dengan banyak membaca, mencari referensi, mencari sumber, dan berkolaborasi dengan guru lain sehingga mendapat masukan dan perbaikan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.